Salam kenal ya, Subranto. Soalnya saya anak tunggal, jadi balas dendam nggak enak anak tunggal. Di sini yang udah keluarga berapa? Nanti logo 2, 3. Tadi yang belum keluarga 2. Masih ikut keluarga nih. Ya sebatas sharing ya. Kalau tentang inilah perjalanan mencari berkah, mencari dan mencari segalanya. Saya tinggal di Bandung ya udah ya. Nah, saya perjalanan dimulai dari sini. Hafal Mas masjid kamu? Semano apa ya? Wonosari Tahu nggak pernah? Masjid Agung Wonosari. tempat Oh, pantai. Garwane jenengan ya sing Semano. Kasih gini. Saya pertama kali yang menganggap perjalanan bermula dari situ itu karena itu saya merantau, pertama merantau dari kampung itu merantau, dan yang saya rasakan ketika merantau itu kedewasaan itu lebih cepat. Jadi kita lebih cepat dewasa karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ketika ada masalah apapun, ya hanya mikir gimana solusinya. Kadang nangis, pernah juga saya dulu di belakang masjid itu ada pesantren, saya di pesantren itu pesantren. Jadi kalau ya pas dapat masalah gitu ya masalah kecil, padahal teman besar kecilnya masalah kan bukan soal masalahnya, tapi kapasitas kita menghadapi masalahnya. Itu 3 tahun, 2,5 tahun di kelas Wonosari, banyak belajar di situ. Saya merasakan dulu saya daftar ke negeri nggak keterima, di SMK negeri dulu nggak keterima. Kata Sufi pas-pasan gitu ya, emang pas-pasan gitu. So di pas-pasan gitu. Akhirnya keterimanya Muhammadiyah. Tapi hikmahnya ketika kita berada di suatu tempat yang kecil gitu ya, kita tempat yang kecil, potensi kita itu muncul. Kalau di tempat yang gede kita kalah sama yang lain gitu. Saya merasakan itu ketika di tempat yang kecil justru potensi itu muncul. Karena kita kepakai, nggak ada yang orang lain, akhirnya kita yang disuruh apapun, sambutan, dan waktu saya ingat betul waktu itu ketika di kelas itu tahun terakhir saya sekolah, ketemu sama guru ngaji, dia bilang kamu harus kuliah ya. Saya waktu itu belum punya niatan kuliah, niatannya lulus sekolah kerja ya. Jadi kamu harus kuliah. Orang tua saya nggak mampu, cuma petani. Meskipun petani pasti bisa. Kalau nggak bisa kuliah, sampai nggak bisa kuliah, nanti cari aku, katanya.
Dari situ saya baru muncul niatan untuk kuliah, baru muncul gimana caranya kuliah. Saya lulus sekolah, kerja di Paku Alaman di percetakan. Niatnya pagi kerja, sore kuliah. Ada nggak yang pernah gitu? Pagi kerja, sore kuliah. Ngalamin? Kuliah di mana? Di UNY. UNY. Kerja di apa? Di Amanda Bronis. Amanda Bronis. Ikut sana juga berarti. Ada Kalau kelas Goro. malamnya? Di mana? Ada kelas malamnya? Enggak, saya pagi kuliah, sore kerja. Oh, Sip siang. Nah. Dulu kan saya kerja seminggu itu ingat betul, gaji 50.000 seminggu. Saya pikir gimana caranya kuliah dengan uang segini. Hanya kerja seminggu itu menjadi satu-satunya pengalaman saya, pengalaman kerja. Setelah itu nggak punya pengalaman kerja lagi. Orang tua pesan, udah pokoknya yang penting di negeri, aku sanggup, kata bapak. Dan disitulah akhirnya dia ikuin. Nah, karena keterbatasan ekonomi juga akhirnya nyari tinggal di mana ya, yang gratis gitu, yang masjid. Ya waktu itu pertama kali sebenarnya tinggalnya di masjid Wirokerten di Worontomo, Jalan Kota Sari. Gede. Wirokerten, Kota Gede. Hah? Masuk Bantul ya? Enggak, dia bisa masuk ke dalam itu bisa, tapi tidur ini loh. Ada gitu yang masuk ke dalam relot. Tidak masuk. Bagian masuk mau Jogja. Saya tinggal di sana semingguan. Sudah disediain sepeda, udah tempat enak. Tapi waktu itu ada teman saya ngajak Mas Puji. Oh iya. Ayo pindah ke Puji. Ada Puji banyak. Ayo pindah ke Al-Huda-Arnas di Jageran, dekat Jogjakarta. Berat sebenarnya waktu itu karena udah enak di sana, lingkungan kompleks itu udah enak lah, udah cocok. Tapi waktu itu kalau nggak nurut mungkin nggak kenal Mas Ruby. Nggak bisa berkembang ya. Ya bisa berkembang. Setelah berikutnya Masjid Al-Huda-Arnas, dan itu kalau ada yang pernah ke situ dekat Jogjakarta. Masjid Bakmi. Pak Mimi. Sini ada, anaknya dapat orang sini. Si itu. Oh sini, sini. Oh. Oh, Teman roda. oh sini. Salamnya buat YouTuber ya. Oh gitu. YouTuber apa? YouTuber aku dia sendiri. Salam ke Mas Branto dong. Ya. Di sana grup anu iki di sana di gitu. Ngaji. Tadinya saya dari sini mau ke Mas Pak Koni, cuman kata Fikri Pak Koni cuma sampai jam 10. Itu Ibnu ngajinya kan di Al-Huda-Arnas, bukan di Jogjakarta. Iya. Hanya, Karena bakminya juga di utara jalan. ya, tapi masuk Jogjakarta. Ya. Cuman dekatnya ke Al-Huda-Arnas. Dari situ kenal Mas Sulfi, kenal Lukman gitu ya. Kalau Yasin tidak kamu. Sakampung ini masjid Yasin ini Yasin. Nama masjid ART ya. Yasin. Kapan tak Kecil ya? Nama masjid. Nah, jadi banyak hikmah ya. Ketika udah nyaman di Wirokerten, kuliah ditarik ke Al-Huda-Arnas. Kalau saya kemudian merunut ini lagi tuh ya mungkin ini yang disebut takdir gitu. Karena di luar perencanaan tiba-tiba jadi gitu ya. Ya itulah takdir. Ada unsur takdir, ada unsur usaha, dan kemudian di situ saya dipertemukan banyak orang yang berkembang banyak, belajar banyak dari situ. Sudah 4 tahun ya. Terus
ketika trainer itu kita kan diminta ngisi ya, disuruh bicara di depan umum gitu. Artinya kita harus banyak referensi ya, dari situ suka membaca, bukan suka sih, akhirnya terpaksa membaca itu. Dan buku pertama yang saya baca sampai beres itu Berpikir dan Berjiwa Besar, Peter Napoleon Hill. Bukan buku tabungan. Itu buku pertama yang saya baca sampai dari awal sampai akhir sampai beres. Buku kedua yang saya baca sampai beres itu ISQ dari Ginanjar. Selebihnya ya ada yang beres, ada yang enggak gitu. Artinya membangun pertama kali itu membangun mindset apapun itu. Kok saya nggak ada ya? Saya Apa yang mulai sing rame? Mulai sing rame. Membangun mindset. Jadi yaitu saya membangun mindset bisnis gitu. Di saat itu membangun mindset sukses dengan bisnis, dengan banyak. Kalau ciri orang orang-orang sukses itu salah satu cirinya itu suka membaca biografi orang-orang sukses. Saya coba belajar dari orang-orang sukses yang kelihatan lah gitu. Waktu itu yang saya baca kisah suksesnya itu Puspo Wardoyo, kemudian sama Budi Chandra. Sekarang Budi Chandra ya. Dan saya terinspirasi dari situ. Puspo Wardoyo. Ketika dia mengatakan Solo Medan itu dekat, kalau punya uang. Dan ya pada akhirnya kita akan merasakan itu. Saya dulu membayangkan Bandung Jogja itu jauh. Saya dari Agustus tiap 2 minggu sekali pulang. Jadi membangun mindset, kemudian selalu berpikir ya gimana caranya kita akan sukses. Insya Allah ada jalan. Bagaimana cara membangun mindset? Membangun mindset ya dengan membaca buku, dengan memperbanyak pergaulan dengan orang-orang yang sudah sukses, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang menjadikan inspirasi kita untuk sukses. Terus berikutnya, ini belajar waktu. Kita waktu itu udah diundang, bahkan farmasi UGM mengundang kita. Waktu itu kita di Kaliurang, itu pun saking desonya ya, saya nggak tahu bubeng itu apa itu. Bahkan empek-empek, saya makan di tempat Dedi, kita makan itu pertama kali saya makan empek-empek dan nggak tahu kalau itu namanya empek-empek. Saking desonya, kebayang gak? Saya kalau ngobrol sama istri, saya masa kecil saya seperti ini, masa kecil istri saya udah lihatnya TV berwarna gitu, kayak perbedaannya itu puluhan tahun, beda generasi, padahal cuma beda sedikit gitu. Ya karena tadi harus sering isi pelatihan, isi training, akhirnya harus belajar. Terus ini waktu di Batam, jadi saya tahun 2006 pas habis gempa saya masih di sini. Gempa bulan Mei ya. Bulan Mei. Terus waktu itu saya telepon teman juga guru saya yang ada di Tanjung Pinang. Ada yang tahu Tanjung Pinang? Pulau Indonesia. Kepulauan Riau.
Kepri. Kepri. Jadi ada Rio. Kalau dulu masuknya Rio, Sekarang Kepri. sekarang Kepri, Kepulauan Rio. Makanya ada di ya. Oh, ini sendiri. Saya telepon, Pak, gimana kabarnya? Oh, ada peluang apa di situ? Kata dia, sinilah, kayak kambing aja di kandang terus, kata dia. Wah, dari situ saya bersemangat nih. Akhirnya habis gempa itu bulan Juli, awal Juli tanggal 3 atau 4 itu saya ke Tanjung Pinang. Tapi ketika ke sana kan harus lewat Batam. Tidak bisa langsung Tanjung Pinang kayak sekarang. Harus lewat Batam. Itulah ketemu lagi sama Yasin. Ketemu Yasin, mampir di rumah Yasin. Terus dari Yasin ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang sekitar 10-an hari balik lagi ke Batam. Dan ternyata Batam lebih besar kotanya. Saya baru tahu ya, memang baru pertama kali itu. Ternyata Batam lebih besar. Udahlah, saya ingin tetap mending di Batam daripada di Tanjung Pinang. Pokoknya niatnya ngerantau ya. Di sana bilang ke Yasin, cariin jodoh lah gitu. Dicariin jodoh sama Yasin, langsung dikenalin. 3 kali ketemu langsung nikah. Ketemu pertama taruh, ketemu kedua jawaban, ketemu ketiga nitip pas foto. Saya langsung pulang lewat Bandung dulu, melamar ke Bandung itu di bulan Agustus, dan di September nikah. Saya tadinya minta Desember 2006, cuman calon istri waktu itu enggak, kalau mau September, liburku di bulan September, nikah di bulan September. Ya 3 kali kenal ya, alhamdulillah langgeng gitu. Sekarang sampai 6 anak semua. Kemudian di Batam seperti cita-cita sebelumnya ya, pengen bisnis percetakan, karena dari awal dulu bisnis percetakan, modal 1 set CPU komputer lengkap lah, komputer harga 2,5 juta waktu itu. Dulu belajarnya juga bikin masjid ya. Bikin masjid. Cara merendahkan buat bikin masjid lah ya. Saya nyetak pertama kali itu buletin masjid. Masih zaman ya? Ya, terus blok baterai. Saya modal komputer. Cuman saya punya niat waktu itu. Pokoknya harus sukses. Kontrak 1 petak gitu ya. Kecil, 1 petak kecil waktu itu. 4 bulan di situ kita harus pindah kan. Waktu itu pertama kali berani ngutang gitu. Ngutang kontrak yang lebih gede lagi, berkembang terus sampai itu terakhir sebelum bangkrut. Kenapa bangkrut? Ya kegedean biaya. Ada seimbang. Enggak Besar pasar. sebenarnya kalau dari omset seimbang, cuman cash flow-nya nggak sehat. Jadi terlalu banyak piutang, terlalu banyak ditipu orang. Ya sampai ketika ditutup tuh ada 100 lebih lah. Sampai sekarang nggak tertagih gitu. Ya balik ke Jogja itu sebenarnya belum bangkrut, belum benar-benar bangkrut. Karena di Jogja pengennya ngembangin. Balik ke Jogja buka mie ayam waktu itu, sambil gaya-gayaannya teh dapat passive income gitu. Dari Batam masih ditransfer terus waktu itu, sambil buka mie ayam, buka percetakan juga di dekat Abu Bakar, terminal lama. Tapi pada akhirnya bangkrut. Dan begitu pusatnya di Batam bangkrut, ya udah nggak bisa apa-apa ini. Singkat cerita bangkrut, terus bingung kan mau apa, setahun di Jogja nggak maju-maju. Dan ayo kita pulang kampung ke Bandung. Saya bilang ke istri, nanti
kamu apa nih Mas? Terus mau dagang keliling juga mau, nggak akan malu kalau di Bandung, kalau di sini kan malu, banyak yang kenal. Kalaupun saya kuat gitu ya, kuat nggak malu, ya orang tua pasti malu lah, kasihan orang tua gitu, ngapain dikulain tinggi-tinggi kalau cuma dagang keliling. Jadi saya merantau ke Bandung dan beneran saya dagang keliling. Saya waktu itu pinjem teman 600.000 buat modal bikin gerobaknya. Tapi karena ya tadi manusiawi lah malu. Rumah saya numpang mertua di sini, misalnya gitu jaraknya ya adalah 2 kilo. Saya numpang di Pak Le, kalau di sana Mamang gitu ya bahasanya. Di sana numpang nitip rodanya, gerobaknya di sana. Jualan di depan Queen. Dan dari jualan itu, tapi selalu saya bangun mindset, saya harus sukses. Dan saya ingat di masa-masa sulit itu, saya pernah pinjam ya uang ke Mas Lutfi ya, itu buat beli mesin. Investasi judulnya. Judulnya investasi, tapi akhirnya jadi utang. Saya jual mesin buat bayar utang, nggak lunas. Saya diem terus sampai suatu saat Mas Lutfi ngingetin, dan itu yang saya kenang sampai sekarang. Kata-katanya kurang lebih gini, orang baik itu biasanya menganggap semua orang itu juga baik, artinya suka menyepelekan. Orang baik itu kecenderungannya tanggung jawabnya rendah. Dalam artian gini, misalnya kita berbuat baik sama orangnya, ya mestinya dia juga berbuat baik sama kita. Padahal kalau dalam hutang piutang kan nggak boleh seperti itu. Hutang ya hutang gitu. Dari situ saya tersadarkan dan sampai sekarang saya selalu berusaha. Terima kasih ya. Selalu berusaha, padahal cuma berapa? 2 juta waktu itu ya. Sisanya. Mesin teleponnya 25 juta ya. Ya kan jual mesin balikin sisa Tali ya. Tali. Nah, dari situ jualan keliling ya sekitar apa ya 4 bulan lebih lah. Cuma waktu itu karena saya udah membangun mindset, saya harus sukses dari 1 gerobak menjadi 100 gerobak gitu. Jadi baru berapa bulan dagang itu saya udah berani gaji orang gitu. Dan gaji orang, saya ambil roda lagi, dorong lagi gitu. Bukannya gaji orang terus saya duduk ongkang-ongkang, bukan. Saya gaji orang buat jaga roda, gerobak itu, saya nyari gerobak lain untuk saya dorong di tempat yang berbeda. Jualan apa? Jualan mie ayam. Nah, yang satunya tadi jualan es krim Cinco. Terus, nah ini titik baliknya ketika yaitu dengan kekuatan doa, kemudian dengan kekuatan ya doa, mindset tadi ya, akhirnya Allah tuh kasih jalan sepele waktu ya, kita ngaji seperti ini, tanya kabar, gimana kabarnya, ya, alhamdulillah. Sekarang apa, dia masih jualan di depan UIN sama ngirim-ngirim snack ke pabrik. Oh, bisa ngirim ke pabrik gitu, bisa gitu. Ngirim ke sekolah mau nggak? Mau. Akhirnya saya waktu itu temuin, ternyata bukan sekedar ngirim yang sesederhana yang saya bayangkan, ternyata harus ngirim makanan yang untuk semua murid. Waktu itu 313 atau berapa? 300 lebih setiap hari. Nah, karena saya punya basic percetakan, akhirnya bikin proposal yang paling bagus. Bagus-bagusnya full color, bagus ya, desainnya bagus ya. Nah dari situ saya dipanggil karena kepala sekolah tertarik dengan proposalnya. Yang dipanggil dua catering,
disebut catering ya belum catering waktu itu. Yang dipanggil 2, akhirnya suruh tes food 3 hari. Tes food hari pertama tanggal 18 Agustus ingat banget saya. Karena 17-nya waktu itu pas perlombaan saya nyiapin wadah perlombaan, saya nyiapin snack dibuat hari Minggu. Ketika Senin pagi mau ke sekolah ternyata basi, dan mau nggak mau dibuang semua snack segitu banyak. Nah, dari 3 hari tes food itu, yang pertama 3 hari saya, 3 hari catering sebelahnya gitu. Akhirnya lolos. Padahal kalau secara rasa ya waktu itu dikomplain, ada yang komplain dulu, ada yang komplain. Cuman secara kecepatan kita lebih cepat. Jadi waktu itu karena belum punya dapur ya, kayak orang hajatan ya. Jadi bikin tenda di lantai 2 belum dibangun waktu itu, bikin tenda, undang tetangga yuk bantuin masak. Cuman gitu aja, belum punya apapun. Begitu lolos baru nyiapin dapur baru karena ya ada mertua waktu itu dimodalin kita bikin dapur baru. Nah, dapurnya juga dapur darurat waktu itu ya, yang belum keramik, pokoknya sederhana. Dari situ berkembang sampai di 2019 waktu itu. Dari yang tadinya 1 sekolah jadi 2 sekolah, jadi 3 sekolah. Dari 3 sekolah berkurang 1, ada yang pindah catering, ada yang tanpa catering lagi, ada yang bikin dapur lagi. Akhirnya 2019 habis. Saya dari karyawan 18 waktu itu tinggal 5. 2019 mikir lagi, ini gimana mau bangkit lagi dari mana? Sampai saya ketemu jalannya dari belajar Google Ads Pak. Dulu pernah diajari Mas Ahmad ya, bekerja sama Mas Dina. Saya belajar Google Ads waktu itu 3 hari di Jakarta, pulang langsung praktekin, dan praktek itu ya nggak langsung berhasil. Ya ujian mental di situ, kita udah bayar ke Google tapi belum hasil. Sampai kemudian per hari ini saya kalau iklan ya masih kecil lah, kalau hitungan orang digital marketing itu per hari iklan 330.000. Terus itu yang terakhir itu tim saya sekarang ada 27 orang yang catering, ada 2 dapur. Yang dari awalnya yang dulu cuma numpang mertua, rumah mertua itu kecil sebenarnya, jadi kamarnya cuma 1. Nah, itu sudah nambah punya rumah sendiri. Kalau yang rumah mertua yang kecilnya itu, kalau mertua tidur di kamar, kita tidur di luar. Kalau gantian lah gitu. Bisa kenapa? Sampai kemudian ya. Mau nunggu iso anak enem ya. Bisa zaman Nabi. Kan di Bandung dingin awannya ya, Bu. Agim, daerah Agim dingin. Ya, begitulah akhirnya berkembang terus sampai sekarang. Jadi kalau disebut sukses ya tergantung. Yang namanya sukses, kalau saya menilai sukses itu bukan kita dibandingkan dengan orang lain atau kita diukur dengan ukuran sukses orang lain, tapi kita dibandingkan kita saat ini dibandingkan kita di masa lalu. Kalau kita lebih baik, ada peningkatan daripada di masa lalu ya, saya itu sukses. Ukuran sukses ya setiap orang berbeda. Bukan kita
kita dinilai dan dibandingkan dengan orang lain, tapi kita dibandingkan dengan kita yang merasa itu. Dan hari ini tadi seharian di hotel Ina itu ngurus ini apa, izin BPOM. Kita mau bikin produk baru, sistem dikemas kaleng gitu. Jengkol, kalau orang Sunda kan jengkol ya. Rendang jengkol ya. Rendang. Semur, kalau Sunda kan semur. Rendang Padang. Lagi nyiapin produk semur jengkol. Udah dari Maret ya sampai November, berapa bulan. Mohon doanya biar lancar. Ini kalau kekejar di 2 hari ini langsung keluar izin BPOM. Cuman kalau yang nggak kekejar di hari ini harus nunggu 30 hari lagi antrian. Nyerahin makanan. Ya, Nyerahin makanan buat dites. Sate. udah kalau ditesnya mah udah tinggal melengkapi ini Berarti syarat-syarat nanti bentuknya kayak sardin itu. kayak sardin. Kayak gudeg kalau di sini. Karena itu kan bikin Oh ada. Juga banyak sih. rendang aja ada yang kaleng yang terus apa plastik itu banyak ya. Vakum. Kalau untuk sekarang berarti ini ya catering. Nah yang berbeda kalau ini cateringnya itu bersama dengan semacam project ya, jadi silakan aja. Yang bikin omsetnya Project. Melesat. besar. Nah, saya ada 2 sebenarnya catering ini saya tadi kan bilang ada 2 dapur ya. 2 dapur itu 2 model bisnis dan 2 sistem yang berbeda. Ketemunya dari mana ya? Ketemunya dari proses belajar itu. Perjalanan. Kalau yang cateringnya itu, catering intinya itu ya pre-order lah, kita melayani itu, iklannya pakai Google Ads tadi. Karena jasa, termasuk jasa. Kalau yang tadi pakai Gojek itu pakai FB Ad, Facebook Ad. Nah, itu retail, eceran. Kenapa pakai Facebook Ad? Karena kita menawarkan sesuatu ke orang. Kalau Google, orang yang mencari kita. Kalau FB Ad, kita yang menawarkan ke mereka. Jadi beda model bisnis, beda cara marketingnya. Saya belajar banyak belajar itu juga kalau ngitung biaya kuliah sama biaya training itu jauh. Kuliah mingguin cuma 250, sampai lulus berarti cuma berapa? Nah kalau ikut training gitu ya sekali training lumayan. Yang paling mahal itu FB Ad. Facebook itu waktu saya ikut itu 8,5, 5 hari. Dan kebanyakan ya memang seperti itu. Ini modelnya Mas Blanto tuh jadi kalau di sini seperti warna air ya. Nanti ini Bikin kayak gini terus jadi dia aplikasi. kan awalnya apa di Facebook dia di Facebook dia kalau memang bagus itu di Facebook ditawarkan ya pesen makan ini nanti diantar free radius berapa kilometer gitu. Nah, itu modelnya gitu ya. Jadi kalau dia nanti pre-order misalnya aku hari ini pesen untuk besok menu ini harga segini. Nah, nanti kalau kirim ke kecamatan mana nanti pokoknya segini gitu ya. Ya. Apalagi pandemi ini ya laris ya kan. Banyak. Nah ide bisnis itu muncul ketika pandemi. Jadi ketika awal pandemi itu omset catering kan turun, orang nggak ada event sama sekali. Kita ngirim kantoran juga WFH. Jadi ya kayak yang lain aja nyungsep lah gitu lah istilahnya. Akhirnya nyari ide. Ini karyawan kalau dirumahin kasihan gitu. Hanya buat baru layanan baru itu iklan di 1 April. Saya ingat awal pandemi kan Maret ya, awal pandemi saya iklan Facebook Ad itu di 1 April. Saya dulu sempat nyesel belajar Facebook Ad karena nggak kepake ilmunya, di catering nggak cocok gitu. Saya belajar bulan November sampai kepake bulan Maret April itu.
dan begitu kepake langsung kalau istilahnya winning campaign, nah langsung berhasil gitu. Itu dulu pernah diajari Mas Ahmad sama Mas Dinan loh, pakai Facebook page dulu, bikin Facebook page. Langsung bagus terus berkembang. Setelah lebaran catering mulai bangkit lagi. Akhirnya karena nggak muat ya istilahnya, udah nggak, kapasitas nggak cukup, saya bikin dapur tersendiri waktu itu. Nah, disitulah mulai berkembang, yang ini juga berkembang. Saya termasuk alhamdulillah catering yang tidak terdampak COVID. Sempat terdampak di 2 minggu aja, cukup 2 minggu. Kalau catering lain, hampir semua catering itu sebenarnya terdampak karena wedding nggak ada, dan saya nggak main di wedding untungnya, jadi aman gitu. Ya tetap terdampak di awal, tapi habis itu nyari cara gimana caranya bangkit. Dan pandemi saya nggak pernah berhenti iklan, meskipun nggak ada closingan, meskipun nggak ada order. Orang lain berhenti iklan, saya nggak pernah berhenti. Yang Google itu, karena saya berpikir saat orang lain mereka tiarap, saya waktunya bergerak, dan berapa bulan berikutnya merasakan itu. Justru omset saya ketika pandemi ini, dari yang sebelum COVID itu karyawan 21, pas COVID sekarang 27, tambah. Itu yang Gojek belum dihitung. Tambah anak juga ya? Tambah. Yang Gojek itu ada 9. Itu freelance lah, bukan nggak masuk karyawan. Tambah anak 1. Tambah anak. Yang bukan tambah kecil. Satu tim. Ya Itu nanti diskusi silahkan. itu yang jelas dari kisahnya yang saya ambil pelajaran dari lewat Brantoli ya. Brantoli itu artinya apa? Dia selalu yang masalah saya apa? Ubah mamah. Dia itu nggak pernah berhenti untuk ubah mamah. Dan dulu di rumah jam kerja sama untuk ubah mamah ya. Mau belajar apapun, dari waktu itu juga harus belajar jadi khotib juga dia. Khotib desain itu mungkin pakai komputer mesin ya. Jadi saya juga belajar Corel Draw itu, desain itu ya lewat Mas Fani itu, dengan Proyu dan sebagainya itu kita diajari nyetak, desain dan sebagainya. Nah ini juga benar akhirnya dipraktikkan di usahanya ya. Ubah mama itu ya dari narik gerobak tiap hari itu akhirnya ada. Yang dulu pernah saya kan juga ibu-ibu dia jual gorengan. Keliling tiap bulan itu sedikit ya, tapi dia apa? Saya punya kenalan kan dia pesen snack, makan, itu yang besar itu. Nah, ini masih sama nih Mas Branto, makanya saya bagi sih cocok, ngisi Kang Branto ini. Itu sama tadi mindset itu kita harus ubah mindset ini. Mindsetnya itu kita sebagai seorang muslim ya harus benar-benar pantang menyerah ya, pantang menyerah, ada jiwa-jiwa faktor ya. Terus juga penting juga jaga amanah baiknya itu yang jelas. Dan yang terakhir juga aktif di beberapa harus punya guru dan kelompok yang komunitas yang sama ya. Ini juga aktif di TDA, tangan di atas itu pengusaha-pengusaha juga, tapi yang muslim tangan di atas itu. Nah itu kalau tidak punya guru ya susah, ya ada yang mengarahkan ya. Ini masuk dulu belajar apa macam-macam juga karena saran dari mentor atau guru ya. Nah itu boleh sekarang ada yang tanyakan, tambah aja diskusikan. Saya ini ya pengalaman sama ya. Jadi cuman bedanya di usaha konveksi ya. Konveksi. Ya, seperti Mas Arif tadi sampaikan, jadi jatuh bangun. Dan setiap saya ngikutin seminar-seminar itu rata-rata kan perjuangannya banyak yang jatuh bangun, termasuk banyak rekan saya juga yang sukses itu dulunya lebih prihatin dari saya. Pernah ada itu sekarang di Bandung di perumahan
taman burung itu bisnis kain. Dulu pernah jadi pembantu itu 2 tahun, nggak dibayar itu. Nah, terus ikut apa namanya? Ya kerja di kain. Jadi selama itu mendalami kain itu. Sekarang udah miliaran malah omsetnya. Ya intinya tadi ya apa yang dimaksud Akang itu menghadapi masalah yang besar tetapi dianggap apa kecil ya. Nah itu penjelasannya itu seperti apa? Jadi nggak ada masalah besar kalau kita menghadapinya apa kuat apa gimana? Kadang saya ini suka dengar apa curhatan, aduh mau makan susah, mau ini, mau butuh ini nggak punya uang dan lain sebagainya. Ya saya pernah mengalami seperti itu. Cuman saya sama istri karena sudah satu ini ya, satu frekuensi gitu. Apapun kondisinya kita akan selalu berusaha berusaha yang segala masalah ada solusinya gitu. Dan tidak menganggap itu sebagai masalah. Meskipun ada saatnya juga stres mah ya stres gitu. Cuman kita akan berusaha terus, saya selalu berusaha terus. Waktu saya di Jogja ketika pas jatuh-jatuhnya gitu lah istilahnya. Istri saya itu kalau belanja malunya apa? Ya, bawa uang 3.000, bawa uang 5.000. Di tahun 2010 ya, udah uang itu udah berharga kan, 3.000 itu dapat apalah gitu, 5.000 dapat apalah. Cuman saya nggak malu. Saya 3.000 ya ke warung beli tahu. Udah beras mah udah dibawain orang tua gitu, tinggal beli, dapatnya tahu. Beli bensin ngumpulin 5.000 itu dari receh-recehan pernah gitu waktu di kalangan Wiro. Saya merasakan seperti itu, tapi ya ini mah akan sementara gitu. Punya keyakinan itu akan sementara gitu. Ketika memulai di Bandung itu bukan dari nol lagi, bahkan dari minus gitu. Karena kita ditagih-tagih hutang. Ada hutang, kalau hutang pribadi bisa nanti ya gitu. Cuman kalau yang hutang bank gitu ya mau nggak mau gitu. Nah, di setiap masalah itu dulu pernah sampai selalu sariawan saking stresnya. sembuh sariawan. Dan terus saya merasakan bangkit di waktu itu di Bandung itu salah satunya 3 hal yang memotivasi saya dan bisa bangkit. Pertama, kata-kata mentor saya, hampir semua orang sukses itu pernah gagal. Jika Anda hari ini gagal, tandanya sebentar lagi akan sukses. Dan wah, sebentar lagi saya sukses gitu karena waktu itu sudah gagal. Itu Jaya Setiabudi yang mentor saya waktu dari Batam sampai di Bandung. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi dari buku 7 Keajaiban Rezeki Ivo Santoso. Yang ketiga, saya waktu itu ikut pelatihan kuantum ikhlas. Dan di situ saya belajar mengikhlaskan yang piutang. Ada yang 1 orang itu bukan piutang, sebenarnya ditipu. 60 juta itu nggak balik sampai sekarang juga. Waktu saya terpuruk itu 3 teman lah, berteman gitu. 1 saya, 1 orang Magelang, 1 orang Bandung. Nah, yang orang Bandung ini yang bawa 60 juta itu ya masih teman juga gitu. Nah, saya sama temen orang Magelang ini udah bisa bangkit lagi. Ini sampai sekarang nggak bisa. Sampai sekarang ya karena nggak merubah mentalnya. Kalau saya waktu bangkrut itu, waktu turun saya evaluasi. Salah satunya yang tadi, masalah hutang, masalah personal.
Saya minta maaf. Yang Bandung udah berapa lama? Pak, lama sejak di Batam ya? Pak? Sejak 2008, 2009, 2010. Ya intinya ketika dalam masalah sebesar apapun jangan anggap itu masalah. Layu kali bau ramsan illa sesah. Kalau itu yang saya pegang kata-kata, tidak mungkin Allah memberi suatu kaum seseorang melebihi kapasitas orang itu untuk melampauinya. Jadi selalu ada jalan. Yang penting tadi mindset kita untuk tumbuh dan proses belajar kita untuk berkembang itu seperti apa. Tanpa mindset, tanpa belajar dan juga tanpa doa tentu saja itu tidak akan bisa. Nah itu ya, itu kita memang makanya ya sekarang ya Mas Rinto, Mas Dina atau siapapun yang punya hutang itu ya bagus segera dilunasi ya, itu mungkin bisa jadi beban kita juga nanti ya untuk paket ya. Kalau dilunasi ya tergantung kemampuan. Yang pasti itikat baik. Ada etikanya ya, walaupun nyicil ya, misalnya Walaupun nyicil atau dengan permintaan maaf atau apa, waktu itu ya saya nggak langsung melunasi semuanya, enggak. Tapi saya itikat baik dulu. Yang penting yang bersangkutan memaafkan. Beberapa orang yang saya kontak ya minta maaf gitu kan, saya minta waktu, akhirnya dikasih waktu gitu. nek saya nganu, semua saya teman muslim itu yang Bandung yang sekarang masih terpuruk tuh, itu ada etikat baiknya. Ya, sampai sekarang nggak ada. Selalu, tapi sering ketemu masih gitu. Udah nggak pernah, sejak saat itu udah nggak pernah. Terus ngilang. Saya nyari di Bandung karena waktu itu kebayang nggak, pesen tas udah di DP 60 juta nggak digarap. Saya waktu itu masih di Batam, sebenarnya status sudah di Bandung, cuman karena ada masalah saya ke Batam lagi. Nah yang di Bandung itu saya nyuruh ini orang tolong cari tas itu udah sampai mana dikerjain. Pesanan waktu itu 900 piece tas, dicari di daerah Kopo, kalau apa Kopo di Bandung. Sana pusatnya tas. Ketemu, oh bukan itu, udah diajak, memang diajak ke sana, ditunjukin ini loh tasnya, difoto, dikirim. Nah, dia yang temen itu balik ke Batam, saya ke Bandung. Dulu tempatnya di mana? Di Kopo sebelah mana? Pokoknya masuk gang, cari Pak Wawan. Setiap gang saya masuk. Kenal Pak Wawan enggak? Kenal Pak Wawan enggak? Sampai ketemu Pak Wawan. Semua gang itu saya masuk. Sampai ketemu Pak Wawan, Pak, mana tasnya? Nah, udah di DP-an gitu lah bahasa Sundanya, belum dikasih DP. Saya udah ngasih DP 60 juta. Enggak ada. Itu kemarin di foto-foto tasnya. Itu mah kerjaan orang lain gitu. Ada ini Hah? hitam di atas putih gitu. Hitam di atas. Yang udah temen lah itu infonya. Karena udah beberapa kali order. Makanya ini kan juga tidak melaksanakan Quran ya, ramalan harus dicatat sih. Dan kalaupun ada namanya orang ingkar udah niat tuh nggak ngaruh sebenarnya. Intinya waktu itu, jadi saya harus bikin modal ulang baru, bikin tas. Meskipun dari Pak Wawan tadi yang tadinya kalau ke teman saya Ius itu 150.000 per piece, ke Pak Wawan cuma 100.000. Tapi kan udah hilang 60, masih modal lagi. Dan itu setiap keterlambatan perharinya itu dapat penalti 750.000. Kali waktu itu penalti itu 40 lebih, di diskon 30 jadi 33 juta. Di diskon dari customer itu karena keterlambatan kita itu dapat penalti, udah kena penalti, udah kehilangan 60 juta harus modal ulang gitu. Nah, dari situlah udah nggak bisa ini. Punya mesin waktu itu di Batam juga ditagih-tagih sama muamalat sampai akhirnya disita. Mesin disita waktu itu.
ya setiap saat mungkin setiap kali dimanapun ada orang yang ya seperti itu. Tapi kalau kita ya selalu berpikir positif, selalu berbuat yang positif, mungkin ya insya Allah lah dipertemukan yang baik gitu. Kalau ketemu yang seperti itu ya sebagai ujian, sebagai introspeksi, mungkin kita pernah dolim juga sama orang lain dan saya merasakan itu, oh iya mungkin saya kurang amanah ke orang lain juga gitu. Ini juga selain jalan kita masuk jadi HRD pimpin demo juga ke pabrik di kampung. Dulu di FRB kita juga ada jadi demo soalnya. Nah, nanti praktekan cuma jadi demo. Kalau saya sering tadi kejadian tadi itu udah 3 kali. Jadi ceritanya itu pernah punya langganan maga ya itu. Mas ini waktunya seminggu. Nah saya kan percaya sama teman saya juga karena minta kerjaannya itu saya kasihkan dengan tempo sama 1 minggu. Adalah waktu itu kaosnya itu mau dipakai, diambil belum jadi. Wah saya marah-marahin bener itu. Nah kan bajunya itu mau dipakai seragam dulu. Udah 3 kali itu kejadian seperti itu. Nah kadang niat kita membantu teman itu ya sama, niat kita baik itu kadang didolimin lah ibaratnya. Terus yang masalah ini barang juga ya, titip barang itu nggak modal. Jadi saya ngasih barang itu sekitar 2 juta karena waktu itu ya usahanya agak mending lah ibaratnya. Itu puncaknya punya karyawan sampai 6 orang ya. Nah intinya dari saya misalnya 20.000 per kaos ya, terserah mau jual berapa. Akhirnya itu barang nggak ada, uang nggak ada sampai sekarang. Ya kadang apa ya, kita membantu teman pingin sama-sama memajukan usaha itu, ya itu balasannya. Sering ada itu. Tapi konveksi masih? Sekarang itu sementara di rumah dulu. Ya kan kemarin itu sama karena kena pandemi itu. Tapi kalau bodinya itu ada terus, cuman kendalanya kalau ikut body yang lukisan itu nggak ada, kita tetap karyawan jadi nggak ada perkembangannya. Tapi kalau untuk bertahan bisa, cuman untuk nutupi yang utang piutang itu susahnya itu. Nah, makanya berusaha cari sampingan. Ya, kemarin itu di Bandung 2 bulan ikuti itu bisnis kain. Ya ujiannya ada aja, itu di Jogja udah dapat pelanggan 1, udah 4 kali beli, yang 3 kali lancar, beli 10 roll, 5 roll, dapat untung 1.500.000 terus berapa nih. Terakhir itu beli 20 meter, delalah di Bandung itu dikirim pakai Gojek offline. Nah sama Gojek itu dijual. Nah, otomatis yang di sini kan karena transaksi sama saya, otomatis saya yang dikejar. Transaksi yang sama, malah ganti batin 50.000, ganti itu 500.000. Nah, sampai sekarang masih trauma ya, kain belum nyoba lagi. Jadi bicaranya cuma ambil untung gitu. Sebenarnya kalau kita punya kejadian apalagi berulang gitu ya, kalau dari sisi positifnya itu biaya belajar kita. Ya. Dan gimana caranya itu nggak terulang lagi gitu. Bukan kemudian kita menghindar dan mencari jalan yang lain. Kecuali memang udah mentok nggak bisa diapa-apain, nggak ada jalan lain yang lain gitu. Tapi selama di bisnis itu, patokannya kalau di bisnis itu ada orang yang sukses, ada di bisnis itu ada orang yang sukses, berarti kita sebenarnya bisa sukses itu. Tinggal menghindari yang seperti itu tadi, biar kita nggak ditipu, biar nggak dibawa lari. Titik amannya itu seperti apa? Itu pembelajaran berharga. Yang pengalaman paling mahal itu ya itu pembelajaran paling mahal itu dari pengalaman itu. Berarti yang hilang itu anggapannya biaya belajar, biaya pendidikan. Nah, itu nggak boleh disesali. Semakin bisa menyesali, semakin banyak kejadian akan berulang. Kuncinya diikhlaskan. Saya waktu itu gitu, belajar kuantum ikhlaskan. 60 juta
ikhlaskan gitu kan mungkin. Ayo. Tapi gantinya Ya. Ya pada akhirnya kita akan ketemu ganti. Kalau kita mengikhlaskan sesuatu itu akan diganti yang lebih besar lagi. Karena disesali juga nggak akan balik kan. Kalau mau dikejar kejar gitu. Kalau nggak bisa, saya waktu ada di bawah yang 60 juta itu saya kejar gitu. Ke rumahnya, ketemu orang tuanya nangis. Kan jadi nggak enak, orang tuanya orang jadi hilas. Cuman dagang di pasar, hasilnya berapa sih gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak tega gitu. Ya kuncinya itu, kalau bisa ditagih sampai keluar, kalau nggak bisa ya udah ikhlaskan. Jangan setengah-setengah. Nagih nggak bisa, diikhlaskan juga enggak. Itu setengah-setengah. Kalau mau tagih sekeras-kerasnya sekalian gitu, kalau mau nagih sampai keluar. Kalau nggak bisa ya ikhlaskan. Kalau setengah-setengah ya kita dapatnya setengah-setengah. Kita sukses juga kehambat, duit yang mau ditarik juga nggak ketarik gitu. Berarti yang nunggu sukses itu ya, kita tahu kalau kita pas di bawah jatuh itu pasti akan naik lagi. Tapi pas di bawahnya itu gerak-gerak hati, caci maki di dalam hati itu pasti ada, walaupun di luar itu tenang. Ya. Di dalam hati mencaci maki itu pasti kadang-kadang itu Kan juga proses ya. Proses ya. Saya waktu jualan bakso itu sehari 200.000 dengan kondisi warung yang waktu itu ya pengeluaran dan belanja kalau 200.000 nggak ketutup. Nangis mah ya nangis saya. Istri udah pulang gitu kan, saya beres tuh sholat nangis gitu. Ya berat gitu, merasakan berat. Cuman dari situlah berdoa, kekuatan doa yang sebenarnya itu ketika kita terpuruk itu. Jadi benar-benar khusyuk gitu berdoa. Tapi kalau ini teman saya yang di Bandung yang susah itu dulu kan waktu ya nol lah ibaratnya barang-barang itu yang saya ingat itu dia ngambil untung per kilo itu cuma 200 perak Pak, per kilo itu kan majun kaos-kaos itu. Apa maju? Nah dari situ awal mulai. Nah, saya perhatikan nih dia itu ya istilah hisap dari kehidupan hitam ke Apa itu hitamnya? hitamnya itu ya sering main cewek, judi, yang segala macam. Nah, sering ke agim ceritanya. DDT ke agim mungkin ikutin. Nah, yang saya ingat itu setiap pagi dia itu walaupun dia pas-pasan beli itu sembako ada 5 kresek, ada minyak, beras, apa dibagi-bagi sama kosnya tetangganya. Itu saya perhatikan tiap hari. Oh bisa itu. Nah, mungkin ini mengamalkan anjurannya agim ya bisa ya. Waktu itu sampai sekarang itu ini dia malah ngasih per bulan itu buat yatim piatu kan ada di DT ini. Masih aktif ini. Dia masih ingat loh. Berarti emang saudaraku itu pengaruh besar. Maksudnya untuk Cuma jangan nganu lah, terus di Sukatur itu sedekah diwangi utang barang. jam ya tren. Nah, itu ngajari ala Itu sebenarnya tetap apa sunnah ya. Saya bayar utang itu wajib ya. ya. Itu yang harus kita pegang. Ya wajib dulu. Dulu bayar utang. Ya kalau dari bisnis itu saya mengalokasikan ya sedekah, infak, zakat gitu itu 5% dari omset. Dari omset ya, bukan dari profit bersih. Bukan dari profit. Bahkan kadang minus juga itu tetap 5%. Itu sejak berapa tahun yang lalu. Kita nerapkan itu, selalu menyisihkan 5%. Jadi mau untung mau rugi sisihin dulu 5%. Ya pernah minus gitu, tapi itu tetap terbayar dan minusnya bulan berikutnya ketutup. Nek saya pegang keuangan usahaku ono.
Kalau Kalau saya nggak yakin sih, tapi catatan kan nggak yakin lah. keuangan kita Manajer ya? udah ada tim sendiri. Saya kunci di wisata juga di keuangan. Karena kalau sudah tim segitu itu saya mikirnya bukan lagi mengejar apa ya mengejar dunia nanti datang sendiri lah. Ya. Saya pernah belajar guru gitu. Kalau kita mengejar dunia malah lari. Kalau kita tidak mengejar dunia yang mengejar kita. Makanya ketika sudah punya tanggung jawab segitu ya saya mikirnya gimana kita tetap bertahan, gimana tetap bisa menjadi jalan rezeki untuk mereka. Berarti benar ya, misalnya rezeki itu datang makin besar kalau makin banyak yang kita tanggung. Ya ada benernya, ada Belum tentu. yang penting produktif. Usahanya. Saya kalau omset misalnya nggak tercapai, minimalnya omsetnya nggak tercapai, ya cost-nya kan udah tinggi. Jadi mau nggak mau solusinya omset gitu, omset harus tercapai. Udah menekan biaya itu udah sulit, udah susah gitu kalau udah tinggi. Jadi ada plus minusnya lah. Makanya ya ini juga saya bangunnya kan pelan-pelan. Tapi omset itu dikejar juga kan seiring dengan pemasaran promosi kan. Sama promosi. Ya. Untuk bidang kuliner, saya sendiri punya ketertarikan ke arah sana. Saya nggak tahu mulai dari mana, karena yang saya tahu kalau setiap bidang, setiap apapun itu ada masak, ada dijual, ada promosi, nah itu dimulai dari kita pribadi sebisanya atau gimana caranya yang sekiranya efektif atau mengurangi resiko. Kalau yang punya skill apa? Di Saya multimedia sebenarnya. Hah? Multimedia. Multimedia. Kalau di kulinernya belum ada skill. Skillnya sebenarnya ini tester aja. Foto tester. Semuanya sudah tester bisa. Kalau pesan kalau segmentasi kan lebar ya, itu makan masih rames lah. Dari usia anak saya usia 2 tahun pun sama ayah saya usia 70 tahun makan bareng yang sama. Saya nggak ada porsi besar gitu. Tapi saya belum bisa ngeliat dari mana yang mau mulai. Kuliner itu intinya di produknya dulu harus bagus ya. Dan saya kekuatannya di istri saya Pinter masak ya. pintar masak dan memang suka belajar tentang masakan gitu. Meskipun sekarang udah sama sekali nggak pernah turun di dapur gitu. Tapi awalnya kan harus dari sendiri dulu. Kecuali punya modal gede ya. Iya. Kalau punya modal gede ya bebas mau tinggal Ya, rekrut tinggal. kopi gitu. Kan kalau kita modal terbatas main aman ya harus punya skillnya dulu atau ngajak kerja sama orang yang sudah jalan. Tinggal kita mau pilih yang bisnisnya di seperti apa. Kemudian kalaupun mau belajar, saya dulu waktu bikin, tapi ya sederhana sih ya, es krim cincau itu sebelumnya nggak bisa gitu. Ketika mau belajar orang suruh bayar 3 juta, kita bayar roda bikin gerobak 600.000 aja ngutang, suruh bayar resep 3 juta. Akhirnya belajar dari YouTube, lama-lama bisa gitu ya. Saya kira malah lebih gampang banyak YouTube, apapun ada. Apapun ada di Iya. YouTube mas sekarang. Nah, kalau di multimedia mungkin pembelajaran yang cepatnya di marketing. Kalau mau belajar di marketing berarti cari produknya dulu, produknya bisa kerjasama, bisa ngambil dari orang. Saran saya sih kalau belum bisa teknik kerjasama yang secara hitung-hitungan yang bagus gitu ya beli putus aja. Beli putus apa sih? Beli harga fix dari dia berapa, Ambil kita bagi. jualnya berapa, Ambil laban. ambil untung berapa. Itu lebih simpel, tinggal
produknya apa yang kalau makanan itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada matinya lah. Iya. Karena jelas pokok, Kebutuhan pokok. Apalagi kalau hubungannya di pasar gitu. Pasar itu teman saya di pasar apa yang Tugu itu? Keranggan. Semua sekolah, kampus kan di lockdown kan? Iya. Yang nggak di lockdown kan pasar. tahu kok di Dia bayar sewa sebulan 3,5 juta masih kebayar gitu. Jualan nasi rames, jualan nasi rames. Biaya sewa tempat. Hah? Biaya sewa tempat. Biaya sewa tempat. Berarti ya itu ada potensi kita punya pandangan sama kan? Pokoknya kalau jualan makanan, kalau pengen yang aman, itu makanan yang pokok, yang umum, bukan yang beda, bukan inovasi yang dibutuhkan di makanan. Kalau inovasi, kalau punya modal gede ya inovasi silahkan. Kalau nggak punya modal yang gede, yang makanan yang umum ada. contoh non MSG. Cilok. Cilok. Pecel lele, ya, pecel lele, ayam penyet, nasi padang, itu semua orang suka. Frek. Itu udah teruji semua orang suka. Mie ayam, bakso, nggak usah tanpa MSG, nggak laku malah. Jadi pembedaannya cuma harga ya. Nanti. Bedanya harga sama rasa pasti. Cuman kalau lele itu mau di bumbu apa juga rasanya sama. Yang bedakan sambel Ya. sama porsi mungkin. Apa sih deh? Sama Tapi goreng juga pengaruh. Kalau gorengnya nggak ahli ya kurang ini. Berarti berbahasa udah ya kalau sekedar goreng mah, Gampang. kalau udah berani jualan mah goreng mah bisa lah gitu. Lele mah dikasih garam juga enak kan. sambel ya penting. Yang pentingnya disambel. Ini saranku sesuai dengan aja, sesuai apa samping skill ya, kapasitas kita juga hobi kita tuh apa. Soalnya belum tentu ya nanti buat kuliner itu kayak mana. Tapi contohnya Kang Fani itu, Mas Fani itu berkali-kali dia coba bisnis kuliner gagal ya. Makan Padang pernah buka sampai dia sertifikasi halal MUI juga sampai sekarang tutup. Itu pernah saya buka bakso jamur. Saya semuanya 100 tahun dia sampai 100 tahun tutup. Upload stick sudah berapa 8 atau berapa tuh berguguran sampai satu. Sekarang habis sama sekali. Hanya dia memang apa ya, saya di cetakan buku-buku itu di situ. Nah,